acara workshop. Kita akan pertama mendengarkan sambutan dan diberikan kesempatan pertama kepada Ketua LPPM dari Universitas Samratulangi. Saya sebut dengan hormat Prof. Charles Kaunang MS. Diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Insinyur Ronald Sorongan, MSI. Yang saya hormati para narasumber, antaranya Bapak Joli Rindengan, STMM MSc, Bapak Ari Luminta, Insinyur Master Teknik, Pak Steni Karo, SDMT, dan Bapak Fajar Eridiano dari Telkom. Yang saya hormati peserta workshop, antaranya para pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Salam sehat, dan tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat pertolongannya pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kami atas nama Universitas Samratulangi tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Insinyur Ronald Sorongan, MSI, yang sudah berkenan untuk mengadakan kerjasama dengan Usrat, juga dengan PT Telkom. Kami menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita ketahui bahwa era sekarang ini era smartphone ya. Banyak sekali orang menggunakan smartphone dan aplikasi pembayaran elektronik sudah banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kerja UMKM tentunya harus bisa beradaptasi dengan revolusi teknologi yang saat ini. Ada beberapa hal manfaat dari transaksi elektronik yang bisa kita dapatkan tentunya kita semua pada pagi hari ini. Jika usaha mikro itu menerapkan uang elektronik sebagai sistem pembayaran, maka proses transaksi akan semakin efektif tentunya dan mudah. Ingat betapa praktisnya penggunaan uang elektronik sebagai media pembayaran. Dan kita ketahui bahwa sistem pembayaran elektronik itu akan sangat membantu bagi UMKM dalam melakukan pencatatan secara otomatis sehingga menghemat waktu dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam memiliki pembukuan yang rapi nantinya dan bebas dari masalah. Kalau bagi pemerintah sendiri, ya uang elektronik ini tidak hanya menghemat penggunaan anggaran, tapi juga nantinya mampu menstabilkan nilai mata uang rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dari workshop ini diharapkan akan berdampak pada perkembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya, lebih khusus lagi daerah yang kita cintai Sulawesi Utara. Karena dapat menyerap lapangan pekerjaan dan beragam produk yang dapat dihasilkan dari para pelaku UMKM. Terima kasih. Mohon sekian nanti Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk bisa membuka workshop pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Profesor Charles Kaunang MS, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Saya sebut dengan hormat Bapak Ronald Sorongan MSI sekaligus membuka workshop kita pada pagi hari ini. Izin Pak, mohon di-unmute dulu mic-nya.
Oi. Tiga, bisa dengar? Halo? Siap, sudah Pak, sudah. Halo? Sudah. Iya, sudah Pak, sudah. Ya. Selamat pagi, selamat waktu apa? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Moderator, yang kami hormati Ketua LPM Usrat, Prof. Charles Kaunang, para narasumber, termasuk pihak PT Telkom, Bank Indonesia. Kami pertama atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut baik acara workshop transaksi elektronik untuk UMKM boleh terlaksana pada hari ini. Untuk itu, saya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang ikut dalam acara ini. Karena suka tidak suka, kegiatan kita ini di musim pandemi COVID-19, para UMKM ini harus bersyukur. Walaupun kena wabah pandemi COVID-19, tapi kita masih boleh berusaha. Untuk itu, Bapak Ibu sebagai peserta webinar ini, tolong perhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Masih bisa didengar, Bu? Bisa? Masih, didengar? Pak. Siap, bisa. Masih, Pak. Masih jelas. Untuk itu, kepada semua UMKM, marilah kita sama-sama belajar, karena sekarang ini Dinas Koperasi lewat pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pusat sedang berupaya untuk meningkatkan produktivitas dari para pelaku usaha UMKM agar bisa berusaha di masa pandemi. Dengan salah satu cara, kami ingin memberikan pelajaran bagaimana UMKM itu harus digital. Dan saat ini workshopnya ini yang pantas, karena ini akan memberikan wawasan kepada seluruh pelaku UMKM bagaimana melakukan penjualan secara online. Karena selama ini banyak UMKM hanya menjual secara offline. Nah, karena musim pandemi COVID ini, walaupun ada wabah, ini bukan peluang besar. Ambil contoh saja, sekarang banyak sekali pelaku usaha mikro yang berkembang pesat, hanya jualan dari rumah, Yang dulunya belum terdata, sekarang sudah mulai banyak data. Lewat UMKM Go Online, kami juga bersyukur pihak Universitas Samratulangi, PT Telkom, Bank Indonesia sangat memperhatikan para UMKM. Untuk itu manfaatkanlah webinar ini, bagaimana kita UMKM untuk menjual secara online, dan bagaimana menjual secara online dengan menggunakan transaksi secara non tunai. Mungkin bagi Bapak Ibu sekarang ini punya Android, punya HP, semua punya medsos. Kami hanya sarankan kalau boleh, kalau UKM yang ada produknya, silakan di-share semua produk-produk yang Bapak Ibu jual lewat medsos. Yang buat status, untuk status lagi tidur, lagi makan. Kalau ada produk, usahakan produk itu yang buat status berulang-ulang. Yang penting ada by name, by address, biar para konsumen bisa hubungi langsung. Siaran secara elektronik dengan menggunakan link aja. Jadi kalau ada yang halo, Dinas Koperasi UKM, kami akan fasilitasi. Dan untuk itu
sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada panitia, lebih khusus Universitas Samratulangi, PT Telkom, Bank Indonesia boleh bekerja sama dengan kami pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Dinas Koperasi UKM Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan webinar ini. Dengan memanjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara webinar workshop transaksi elektronik bagi para pelaku UMKM kami buka. Ya. Halo. Iya, siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Menarik maaf, sekali dari nih. Bulmong, signal hilang. Siap Pak. Dari Menarik. Bulmong. Iya, siap Pak. Ya, menarik sekali. Acara kita telah dibuka oleh Bapak Kepala Dinas dan saya pertegas kembali bahwa workshop pada saat ini adalah hasil kerjasama dari Universitas Samratulangi melalui Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, PT Telkom Indonesia, Bank Indonesia, dan juga Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Dan Bapak Ibu peserta workshop, saya ingin juga menegaskan kembali realitas ketika terjadi pandemi COVID-19, tidak ada yang tidak terdampak. Dan juga tentu bagi para pelaku usaha kecil dan usaha mikro lainnya, dan berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, diantaranya physical distancing dan juga social distancing semakin membatasi ruang gerak untuk memasarkan usaha. Tetapi yang namanya setiap peristiwa tentu ada peluang-peluang, dan menurut data dari Bank Indonesia, ketika pandemi COVID ini berlangsung, per Juli 2020 ini nilai transaksi pembayaran digital atau uang elektronik ada di angka 109,7 triliun. Nah, nilai ini meningkat 59% dibanding dengan nilai transaksi di tahun sebelumnya. Memang kita dapat pahami bersama bahwa di saat pandemi ini, stay at home economic ini menjadikan kita mau tidak mau ya, whether we like it or not, kita harus menjalani hal tersebut, dan itu juga membuat nilai transaksi digital ini semakin meningkat. Tetapi ironisnya, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada awal 2020 menunjukkan bahwa baru ada 13% UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Dan ini adalah dasar dari pelaksanaan workshop hari ini Jumat 6 November 2020. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari para materi. Saya punya daftar ada 3 di sini. Yang pertama, bisnis digital akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ari Lumenta. Saya sapa dulu Pak Ari. Halo, selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang Ibu Moderator ya, Ibu Gladys. Ya. Salam sehat ya Pak Ari. Sama-sama. Kemudian selanjutnya juga kita akan mendengarkan materi marketing online dari Bapak Stanley Karau STMTI. Halo Pak Stanley. Selamat siang Ibu Moderator. Ya, berteman dengan Pak Stanley lama, sehat-sehat. Ya, kita baru pertama kali ini satu forum ya Pak ya. Iya. Baru ketemu. Dan selanjutnya juga yang terakhir tapi tidak kalah penting nih ya, kita akan mendengar materi terkait aplikasi pembayaran yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Eridianto dari PT Telkom Indonesia. Saya dapat informasi bahwa masing-masing pembicara memiliki waktu 15 menit untuk penyampaian. Pak Fajar, halo. Wah, keren sekali Pak background-nya ya. Telkom Indonesia, keren banget nih. Perlu saya sampaikan bahwa informasi yang diberikan kepada saya bahwa setiap pembicara memiliki waktu 15 menit untuk penyampaian, nanti akan dikonfirmasikan kembali, dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, langsung saja kesempatan yang pertama kita berikan kepada Bapak Insinyur Ari Lumenta yang akan memaparkan terkait dengan bisnis digital. Diberikan kesempatan. Iya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Gladys. Jadi, pertama-tama salam sejahtera buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas UMKM Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Ronald Sorongan, dan yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Samratulangi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Charles Kaunang MS, juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sehingga acara webinar ini dapat terlaksana. Baiklah, saya diberi kesempatan untuk memaparkan presentasi mengenai bisnis digital. Saya akan share screen ya. Ya, saya mohon Ibu Moderator kalau misalnya suara saya tiba-tiba hilang atau gambarnya tiba-tiba tidak nampak, mohon disampaikan karena ini Ya, by online ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, jadi saya mendapatkan bagiannya selama pas 15 menit seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator. Jadi sekarang jam 10.45 sampai jam 11. Saya akan memaparkan topik bisnis digital ya. Jadi saya mencoba akan mengulasnya dari beberapa perspektif ya atau sudut pandang. Nanti mungkin akan diteruskan oleh narasumber yang lain tentang metode marketingnya dan metode transaksi pembayarannya. Jadi sebagai pendahuluan ya, bisnis digital ini marak karena pada saat ini adalah era ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini adalah suatu kondisi ya ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital. Jadi termasuk di dalamnya jaringan komunikasi digital ya, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi informasi itu sendiri. Nah, ekonomi digital juga sering disebut dengan ekonomi internet, ekonomi baru, dan ekonomi web. Nah, dalam ekonomi digital ini, jaringan digital dan infrastruktur komunikasi menjadi platform global bagi orang dan organisasi untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan menjangkau informasi. Ya, ini sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam bisnis digital itu sendiri. Jadi yang memacunya adalah keadaan saat ini bahwa saat ini adalah era ekonomi digital. Nah, mungkin banyak dari kita ya, termasuk saya juga di awal-awal agak sulit membedakan antara apakah yang dimaksud dengan bisnis digital itu dan e-commerce ya, atau electronic commerce. Jadi ada satu perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan bisnis digital itu ya. Jadi menurut buku textbook digital business dan e-commerce ya karangan Savvy, itu electronic commerce didefinisikan sebagai pertukaran informasi ya yang memanfaatkan media elektronik ya antara organisasi dan external stakeholder, atau dalam hal ini bisa kita katakan secara praktis antara pembeli dan penjual kalau dia dalam hubungannya jual beli. Sedangkan digital bisnis itu sendiri atau bisnis digital itu adalah suatu bisnis ya yang memanfaatkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan kompetitifnya ya. Jadi dia memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ya untuk melakukan pemasaran ya, marketing, transaksi dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan. Nah, secara ringkas kita juga bisa lihat bahwa digital bisnis itu atau bisnis digital itu sebenarnya mencakup e-commerce itu sendiri. Jadi e-commerce itu sendiri ada di dalam bagian sebuah bisnis digital ya. Nah, di dalam e-commerce itu ada marketingnya, penjualan, pembelian. Nanti soal marketing akan dibahas lebih detail lagi oleh narasumber berikutnya, Meneer Stanley. Sehingga kita bisa katakan bisnis digital ya yang dihubungkan dengan UMKM adalah semua kegiatan ya
mulai dari produksi, ya, pemasaran, ya, sampai transaksinya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pembeli atau customer, ya, dengan memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini yang kita kenal secara populer yakni memanfaatkan teknologi internet. Jadi tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua LPPM Unsrat maupun Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulut bahwa sekarang ini semua masyarakat, ya, nyaris memiliki perangkat yang namanya smartphone berbasis Android, di mana smartphone itu umumnya semua terhubung ke internet sehingga bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan bisnis digital. Ya. Kemudian kita beralih sedikit pada contoh model bisnis dalam ekonomi digital, ya. Jadi ada yang disebut dengan name your own price. Ini dipelopori oleh priceline.com, ya. Jadi pada model bisnis ini, customer dapat menetapkan harga yang diinginkan, ya, untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Lalu ada contoh modal yang lain, dynamic brokering, ya, di mana customer bisa menentukan spesifikasi atau sebuah barang jasa. Dan contoh model yang ketiga, affiliate marketing, hubungan dengan marketing, jadi strategi di mana rekan bisnis, ya, dapat memasang banner di perusahaan rekanan yang lain. Jadi ini adalah suatu hubungan yang bisnis yang saling menguntungkan. Itu semua bisa terjadi, ya, sekali lagi bisnis digital, ya, yang sebelumnya diawali dengan era ekonomi digital, karena perkembangan teknologi internet yang sedemikian pesat, ya, sampai saat ini. Ini ada ilustrasi, ya, ada ilustrasi tentang penggunaan internet dalam waktu 1 menit, ya, hanya dalam waktu 1 menit. Dan untuk perdagangan, ya, ini tercatat dalam 1 menit itu ada 1,1 miliar dolar, ya, yang dikeluarkan oleh orang untuk melakukan perdagangan di dunia internet. Ini baru dalam 1 detik. Nanti kita akan melihat lagi potensi-potensi selanjutnya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, tadi juga sempat diungkapkan oleh moderator tentang dampak, ya, dari pandemi ini. Jadi secara umum sebenarnya ini gambar ini bisa memotivasi, ya, para UMKM, ya. Jadi ada sebuah istilah yang namanya disruptive teknologi, ya, di mana teknologi yang datang, ya, tidak harus teknologi baru, ya, itu mengganggu, ya, mengganggu teknologi yang existing atau yang sudah sedang berjalan. Jadi ini lihat ilustrasinya adalah semut, ya, yang lebih berat dari gajah, dan gajah bingung kenapa kondisinya seperti ini. Nah, dikaitkan dengan usaha, ya, ini contoh konkretnya saya akan mengambil contoh misalnya sebuah perusahaan transportasi, ya, perusahaan transportasi yang memiliki sangat banyak armada dengan jumlah modal yang sangat besar, itu mampu dikalahkan oleh perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki armada sama sekali, ya. Dan modalnya juga relatif kalah jauh dibanding armada transportasi yang sudah eksis, ya, saat ini, ya. Kita ambil contoh saja Gojek, ya. Pemilik Gojek tidak memiliki jutaan motor atau ribuan mobil, ya. Itu dimiliki oleh yang kata kasarnya pegawainya. Tetapi kalau contoh perusahaan transportasi yang lain, misalnya katakanlah Bluebird, dia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, ya, untuk membeli armada, dan setiap saat secara berkala harus memperbaharui armadanya. Nah, di sini memotivasi, ya, kita UMKM. Jadi walaupun kita kecil, ya, kita pasti akan sanggup mengalahkan yang besar, tentunya dengan strategi-strategi dan yang diterapkan dengan baik.
perilaku konsumen yang harus dipahami oleh para pelaku UMKM ya, karena sekarang adalah era digital. Jadi konsumen saat ini sebelum dia akan katakanlah membeli sebuah produk, dia akan mendapat informasi ya, baik melalui televisi ataukah media cetak, atau dia mencari sendiri ya di dunia internet atau online ya, atau juga mendapat informasi dari keluarga dan sahabat-sahabatnya ya. Nah, karena ini sekarang era digital, jadi semua informasi dengan mudah didapatkan ya, mulai dari spesifikasinya, harga ya, kualitas dan lain sebagainya. Sebelum juga dia juga bisa melakukan perbandingan kepada store atau supermarket yang secara fisik menjual produk tersebut. Nah, jadi dengan demikian seperti sudah sering disampaikan baik oleh Ketua LPPM, Bapak Kepala Dinas dan Moderator, maka UMKM itu mau tidak mau ya, suka tidak suka harus memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ya untuk memasarkan produknya, dan sebanyak-banyaknya tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ya, mempromosikannya ya melalui jalur-jalur diantaranya media sosial yang banyak digunakan oleh orang ya. Nanti lebih detail lagi akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Waktu saya sisa 3 menit. 3 menit, Pak. Ini ada 3 menit. Ini adalah prospek ya, prospek perkembangan e-commerce di Asia Tenggara. Kita lihat di Indonesia itu Bukalapak setiap bulan dikunjungi oleh 115,2 juta, Tokopedia dikunjungi 137,2 juta, Lazada ini sudah gabungan ya, dikunjungi oleh 179,7 juta pengunjung setiap bulan, dan ini merupakan prospek, belum lagi perdagangan online lainnya yang tidak sempat tercatat. Jadi ini merupakan prospek yang cukup baik ya dan sangat besar. Nah, pada tahun 2020 ini ya, pemerintah menargetkan 6 juta UMKM akan go digital. Nah, ini peluang juga untuk UMKM-UMKM yang ada di Sulawesi Utara ya. Jadi pertumbuhannya itu sangat signifikannya, di mana pada tahun 2015 transaksi yang terjadi sebanyak 200 triliun, pada tahun 2020 ini transaksinya sudah meningkat 9 kali lipat. Ya, jadi ini target pemerintah untuk membuat 6 juta UMKM go digital. Jadi 5 strategi pemasaran yang efektif UMKM ya dalam bisnis digital ini adalah ciptakan produk yang unik, buat tujuan iklan yang jelas, lakukan online marketing, buat promo menarik, dan yang terakhir adalah konsisten. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Lalu syarat untuk sukses itu sendiri adalah validitas. Jadi kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas. Keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Kemudian harus memiliki integritas. Jadi kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang terakhir adalah privasi. Jadi harus mampu menjaga kerahasiaan transaksi bisnis ya, dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Walaupun ini tetap memiliki persoalannya sendiri-sendiri, terutama masalah privasi dan integritas, tetapi setidaknya ini yang menjadi syarat sukses bagi sebuah bisnis digital di era saat ini. Dan sebagai penutup, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Tokopedia. Jadi merdeka, jadi tak terbatas ruang ya. Semua punya peluang yang sama ya. Setiap UMKM harus memiliki penjualan yang terus meningkat. Konsumen dapat belanja kapan saja, punya kebebasan waktu dalam berbelanja, punya banyak pilihan ya, belanja tidak pakai lama ya, juga bisa gratis ya. Oke, demikian saja dulu presentasi dari saya, sudah hampir 15 menit. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, tepat waktunya. Terima kasih Pak Ari, pemaparan yang sangat menarik. Saya juga sangat tertarik. Ada 2 yang bikin saya tertarik, Pak. Yang pertama, ada 1,1 billion ya yang belanja secara online. Kayaknya saya juga jadi salah satu penyumbang, Pak, di situ karena hobi sekali belanja online. Kemudian juga bisa saya dengar tadi terkait dengan yang disruption technology itu.
mungkin itu juga salah satu contohnya itu adalah ghost kitchen ya Pak ya sekarang ya. Betul Jadi sekali, orang pun betul yang sekali, ya. nggak ada rumah makan istilahnya, Ya, tapi betul sekali. dengan keahlian mereka bisa bikin dan bisa dijualkan secara ya. online. Betul Kalau sekali. kita simpulkan, saya menyimpulkan materi kita seperti yang sudah disampaikan Pak Ari tadi, bisnis digital itu adalah semua kegiatan produksi, pemasaran, hingga transaksi yang dilakukan secara online. Ya. Oke, teman-teman atau bapak-bapak dan ibu partisipan pada saat ini menarik sekali, dan semakin menarik kalau kita dengarkan juga yang selanjutnya tentang marketing online. Nah, kita sudah mendengarkan apa itu bisnis digital. Nah, marketing online-nya nih seperti apa? Kita sudah punya pakarnya di sini, Pak Stanley. Kalau STMTI diberikan kesempatan 15 menit seperti sebelumnya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Ya. Rekan-rekan sekalian ya, pelaku bisnis UMKM ya. Jadi saya diminta oleh panitia untuk membahas topik tentang marketing online dan hubungannya dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Yang pertama ya, yang perlu kita ketahui, benar yang dikatakan oleh Prof. Charles tadi, Kepala LPPM Unsrat dan Bapak Kadis Koperasi dan UMKMD ya, Provinsi Sulut, bahwa di masa pandemi COVID-19 itu infrastruktur internet itu adalah salah satu infrastruktur yang sebenarnya peningkatannya itu tidak signifikan sebenarnya. Meskipun orang bilang banyak orang sudah kerja dari rumah dan sebagainya, tapi temuan-temuan kita khususnya di Indonesia dan Sulawesi Utara ya, khususnya itu mulai awal Mei 2020 itu penggunaan internet itu normal aja, sudah mulai normal. Meskipun itu sudah heboh-hebohnya COVID-19 gitu. Hanya naik 30-50% pada jaringan kabel. Itu jaringan kabel itu jaringan yang kita akses dari rumah gitu. Seperti contohnya IndiHome misalnya gitu. Sedangkan untuk nirkabel hampir tidak ada kenaikan ya. Jadi orang menggunakan handphone biasa aja saat COVID atau enggak COVID gitu. Seperti itu. Nah, 3 hal yang dicatat mengalami perubahan besar itu yang pertama game online ya. Game online itu kalau dulu sebelum COVID orang mainnya hanya malam sampai subuh. Sekarang sepanjang hari 24 jam itu orang main terus game online. Baru yang kedua video conference, seperti kayak gini kita menggunakan video conference. Dulu ya pelatihan pasti kita bertemu muka dengan muka, sekarang kita pindah ke video conference gitu. Nah, baru yang ketiga itu e-commerce ya. Ada sebuah peningkatan yang cukup terjadi khususnya di Sulawesi Utara dan Indonesia tentang e-commerce gitu. Di mana kita mencatat dari lab kami ya, kita punya alatnya untuk memonitoring aktivitas orang-orang Manado, Sulawesi Utara itu dalam memperkenalkan produk secara online itu makin besar ya. Ditandai dengan makin banyaknya muncul grup-grup Facebook khusus untuk jual beli. Ya, seperti itu. Itu makin marak gitu. Hanya terjadi di tahun ini ya, di tahun 2020. Kalau kemarin grup-grup Facebook itu biasanya soal lamu-lamu, tapi sekarang itu grup-grup Facebook itu mulai bermunculan yang soal jual beli per daerah ya. Ada di Binangun, ada di Malalayang ya, ada Manado, ada Sulut dan sebagainya. Dan berbagai produk mereka jual di situ termasuk produk-produk dari UMKM, industri rumah tangga sebenarnya. Nah, mari kita lihat sebenarnya secara statistik gitu ya. Di masa pandemi itu hanya terjadi pergeseran penggunaan konten aja, di mana 80% masyarakat Sulawesi Utara ya, Manado ya, dan seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara itu meningkat mengecek media sosial gitu ya, meningkat 61% ya. Konten media sosial yang dilihat itu 80% meningkat. Jadi orang makin sering mengecek media sosial. Terutama orang makin sering untuk membaca WhatsApp ya. Jadi dari riset-riset kita itu selama bulan-bulan ini orang itu makin sering membaca WhatsApp. Baru kedua orang makin sering membuka Instagram, dan ketiga orang makin sering membuka Facebook. Jadi memang ini ada perbedaan untuk generasi. Untuk generasi yang 40 tahun ke atas itu mereka cenderung mencari informasi ya. Misalnya streaming TV gitu ya. Tetapi untuk generasi yang 40 tahun ke bawah itu mereka biasanya mengarah ke konten gambar dan video. Jadi platform Instagram yang terkoneksi ke YouTube, vlog dan sebagainya. Nah, baru di sini ya kita catat itu untuk belanja online ya.
melihat-lihat produk itu meningkat tajam selama sebanyak 14%. Baru juga banyak orang yang suka ikut online education ya, e-learning. Ya karena terpaksa semuanya harus e-learning. Dari PAUD sampai perguruan tinggi terpaksa e-learning ya. Jadi tentu meningkat penggunaan platform e-learning ya. Jadi sebenarnya ini hal-hal ini aja kalau bicara soal marketing ya. Karena marketing online itu intinya hanya satu, engagement. Ya. Jadi kalau misalnya saya hanya menyarankan Bapak Ibu sekalian ya, pelaku UMKM itu mainlah di 3 platform ini gitu ya. Yang jelas-jelas sekarang itu mengalami peningkatan. Yang pertama adalah Instagram ya. Jika segmentasi Anda untuk menjual produk Anda itu ada pada generasi milenial, maka sekarang Anda main di Instagram. Jadi Anda buat akun Instagram itu sangat mudah ya. Klik yes saja, yang penting punya email ya. Kemudian mulai membuat konten dan posting di Instagram. Ya. Nah, Instagram itu makin banyak likes, makin banyak comments dan makin banyak yang menyimpan save as post Anda, postingan Anda makin banyak disimpan, maka konten yang Anda tampilkan itu akan makin banyak muncul di timeline orang lain. Seperti itu ya. Nah, khusus buat Instagram ya, mulai tahun ini mereka punya layanan yang namanya Instagram for Business. Nah, kalau Anda mau serius di situ, ya silakan ya. Sebagian dana yang diberikan ke Anda itu pakailah ke Instagram untuk bisnis. Jadi satu postingan biasanya harus bayar ya. 100.000 dia tahan 6 hari ya. 300.000 dia tahan sampai 1 bulan, seperti itu. Pada market yang Anda setting sendiri. Misalnya saya mau produk Anda ini, produk saya dilihat oleh umur 18 sampai 24 tahun. Seperti itu. Nah, kalau di Facebook ya, kalau Anda main Facebook ya, sekarang kalau Sulawesi Utara strategi marketing yang paling bagus itu adalah Anda bergabung di grup-grup penjual. Grup-grup jual beli. Karena sekarang itu grup-grup jual beli itu marak ya. Dan orang-orang itu makin sering untuk memeriksa grup-grup jual beli itu. Meskipun kalau saya pribadi menyarankan itu untuk UMKM karena sasarannya itu lebih ke lingkungan dulu ya, yang membeli itu adalah lingkungan kita sekitar. Maka gunakan akun pribadi Anda. Jadi lewat pendekatan sanak saudara, kenalan-kenalan dan sebagainya, itu sekarang jauh lebih tepat dan lebih murah ya, dan kena sasaran. Karena Anda harus tahu bisnis online, ya marketing online itu dasarnya semua trust. Kalau Anda punya akun pribadi dan Anda berteman dengan teman-teman Anda, nah itu artinya trust-nya tinggi ya. Seperti misalnya kalau Menir Ari ya posting sesuatu di Facebook. Karena saya berteman dengan dia, saya pasti akan percaya apa yang dia posting. Begitu juga kalau Anda posting produk Anda di Facebook, di akun pribadi Anda, dilihat oleh teman-teman Anda, tingkat trust-nya tinggi. Biasanya komentar-komentar di bawah langsung tanya itu, harga berapa itu Bang? Boleh japri? Begitu. Gitu ya. Jadi Facebook seperti itu. Sesudah itu baru masuklah ke grup-grup jual beli gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk di grup-grup jual beli itu yang paling bagus itu strateginya adalah harus banyak komentar dan likes. Jadi suruhlah teman-teman Anda itu untuk memberi komentar. Komentarnya titik aja, up aja, atau mantap, atau bahkan pakai emoticon aja itu udah langsung bagus. Kenapa harus banyak likes dan komen? Supaya jualan Anda itu di grup wall grupnya itu selalu di nomor 1 atau paling tidak di halaman pertama sehingga bisa terus menerus dilihat oleh customer. Karena jujur aja ya, riset kami menunjukkan bahwa customer itu kalau halaman kedua dia sudah mulia ya, harus selalu berada di halaman pertama. Nah, caranya supaya bisa ada di halaman pertama dengan selalu ada likes, ada komen dan sebagainya ya, selain update. Nah, baru yang ketiga itu Twitter. Twitter itu sebenarnya untuk membantu Anda supaya Anda makin mudah ditemukan di portal search engine. Jadi kalau Anda punya akun Twitter, karena Twitter itu akunnya terbuka, jadi Anda yang Anda posting di Instagram, repost aja di Twitter. Yang Anda posting di Facebook, repost aja di Twitter. Karena 3 teknik itu akan membuat produk Anda itu marketable, dan saya yakin dalam waktu 12 jam dalam hari itu sesudah diposting itu akan langsung bisa dilihat oleh sasaran customer Anda. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya akun-akun ini Anda harus setting ke public ya. Jadi Instagram itu harus setting ke public, jangan private. Begitu juga Facebook itu harus setting ke public, jangan private. Karena kalau private tidak ada gunanya. Anda hanya akan memperlihatkan produk Anda itu ke diri Anda dan ke lingkungan teman-teman Anda. Sedangkan kalau Anda public yang bisa melihat produk
postingan Anda di Facebook itu adalah Anda sendiri, teman-teman Anda, dan teman dari teman Anda, friend of friends. Ya, kemudian Anda tambah di Twitter, produk itu akan bisa dibaca oleh search engine Google misalnya. Anda searching di Google, orang bisa lihat gitu. Jadi marketnya jauh lebih besar ya. Saya pikir untuk UMKM itu Anda bermain di 3 level ini itu sudah sangat lumayan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh postingan kami misalnya. Saya punya sebuah akun Instagram ya. Anda lihat di sini waktu biasanya zaman-zaman mahasiswa baru, bagaimana kami memperkenalkan produk kami, produk prodi dan fakultas itu hanya dalam 1-2 jam itu langsung dilihat oleh 7.000 user. Ya, yang likes itu sekitar 1.500. Ya, seperti itu. Rata-rata ditonton 6% ya. Jadi 6% itu orang dari 7.000 itu menonton filmnya sampai tuntas. Film itu berisi informasi prodi fakultas yang ada di Unstrat. Nah, ini bagus sekali ini strateginya marketnya gitu ya, karena Unstrat kan hanya menerima sekitar 6.000 calon mahasiswa. Ini sekali posting bisa dilihat oleh 7.000 gitu, seperti itu. Nah, baru yang foto yang kedua ini kita menggunakan bantuan teman gitu ya, seperti saya kenal admin Kota Manado, saya populerkan bagaimana Unstrat itu saat masa pandemi menggunakan platform e-learning yang canggih. Saya buat video singkat, saya posting di Instagram, kemudian saya minta itu di-repost oleh teman-teman seperti di akun oleh Kota Manado itu, sehingga selain akun saya dilihat sudah ribuan, nah akun Kota Manado itu seperti memberi memberi sekarang itu istilahnya itu memberi ungkitan ya, memberi pengungkit sehingga makin banyak yang melihatnya, itu sampai di angka 13.000 dan sebagainya. Nah, ini hanya bicara soal beberapa jam ya. Kalau di Instagram itu bisa 3-4 jam aja itu udah bisa mencapai ribuan viewers seperti itu. Nah, jadi kalau bicara soal marketing itu pertama pendekatan personal ya. Jadi gunakanlah akun pribadi. Jualah dulu kepada teman-teman, sahabat, keluarga, lingkungan terdekat Anda. Baru harus paham teknologi. Bermainlah di 3 platform yang saya katakan tadi. Jangan hanya Facebook, jangan hanya Instagram, jangan hanya Twitter, 3 sekalian. Baru gunakan platform WhatsApp untuk mengunci atau untuk membuat transaksi itu berhasil. Karena WhatsApp itu lebih khusus, lebih spesial dan lebih terikat dan lebih terlindungi informasi yang dipertukarkan di situ. Baru ada perlindungan komunitas ya. Komunitas ini Anda bergabung di grup Facebook dan harus paham penegakan hukum gitu. Dalam hal ini Undang-Undang ITE. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara soal Undang-Undang ITE, di situ kita harus paham ada 3 di situ ya. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu direvisi menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu mengamanatkan untuk membuat 9 peraturan pemerintah. Dari 9 peraturan pemerintah itu baru ada 1 peraturan pemerintah. Ya. Jadi 9 peraturan pemerintah nomor 1 sampai 7 disingkat menjadi 1 gitu. Nah, jadi kalau bicara soal Undang-Undang ITE itu sebenarnya sangat penting, di situ ada ketentuan dan ada sanksi pidana terkait apa yang kita sharing. Ya. Misalnya itu kita tidak boleh memposting soal informasi kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Baru ada yang namanya illegal content ya, berita bohong ya. Tidak boleh itu. Baru informasi yang kekerasan, menakuti orang itu tidak boleh. Illegal access ya, illegal interception, data interference ini biasanya untuk UMKM tidak ada ini karena ini untuk hacker-hacker ini. Sistem interference ya, mungkin kita bisa kena misuse of device ya. Jadi saya menyarankan itu device handphone Anda itu jagalah dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau bisa pakailah dan perangkat mobile yang khusus untuk berjualan. Jadi jangan dicampur dengan urusan pribadi. Seperti itu. Karena kan sekarang handphone udah makin murah. Seperti itu. Nah, jadi itu undang-undang yang pertama. Undang-undang yang kedua yang direvisi tahun 2016 sebenarnya tidak ada perubahan. Yang pertama masih berlaku, hanya bertambah pada perlindungan pemerintah kepada kita sebagai rakyat. Jadi pemerintah berhak memblokir situs-situs yang dianggap berbahaya untuk rakyat, hanya ke situ. Nah, jadi di sini sebenarnya UMKM itu makin terlindungi kalau ada Undang-Undang ITE karena transaksi itu transaksi digital. Jadi misalnya orang baku janji, ada yang bayar mau beli produk kita baku janji di Facebook, kemudian dia batal beli, orang bisa tuntut pada dia. Ya sekarang begitu karena sudah ada Undang-Undang ITE, dia janji dia mau beli, dia janji dia mau transfer, kalau dia tidak transfer, orang hanya perlu screen capture
komentar-komentar di Facebook itu orang bisa bawa ke polisi, itu jadi bukti pengadilan. Itu sebenarnya Undang-Undang ITE. Makna dari Undang-Undang ITE di pelaku UMKM digital itu sebenarnya hanya itu aja. Ya, begitu juga dengan SMS. Begitu juga pembicaraan WhatsApp, kita bisa screen capture, ya. Dia janji dia mau transfer, dia transfer tuh doi. Nah, kita merasa dirugikan sebagai pengusaha, itu kita bisa laporkan ke polisi. Yang namanya delik aduan. Undang-Undang ITE itu bekerja dengan delik aduan. Di mana delik aduan bisa terjadi apabila kita melapor. Bukti pelaporan itu bisa dalam bentuk digital. Jadi hanya perlu difoto gambarnya. Difoto dia komentar, dia janji mau transfer, barang kirim dia nak transfer. Seperti itu. Ya. Jadi itu pendekatan personal, memahami teknologi, perlindungan komunitas, penegakan hukum dan edukasi tanpa henti. Oke, Ibu moderator, saya kira sampai di situ aja yang saya mau sharing. Nanti bisa berkembang dalam tanya jawab sebentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Stanley. Jadi kalau misalnya ada yang janji orang mau beli orang produk, orang boleh tuntut kan? Iya boleh. Kalau sekarang so boleh. Kalau sekarang kalau rame di Instagram atau di Facebook